Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang kami hormati, para alim, para ulama, para asatidz, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Huda rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita ditakdir oleh Allah untuk bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini, di masjid ini. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas jasa beliaulah kita menjadi tahu mana yang hak dan mana yang batil. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengambil tema di dalam kajian kita pada malam hari ini. Apa kemarin itu? Astoif. Ya, tentang rahasia cinta keluarga Rasulullah SAW. Mohon maaf, lupa. Jadi rahasia cinta keluarga Rasulullah SAW. Hari ini, kalau hitungan Rabiul Awal itu 30, maka sesungguhnya hari Jumat ini tadi sudah 30 Rabiul Awal. Sehingga malam ini kita masuk ke malam 1 Rabiul Tsani. Tetapi sesungguhnya untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau hanya di bulan Rabiul Awal, dan untuk bagaimana kita mengambil hal-hal yang bisa menginspirasi dalam kehidupan kita, maka 1 bulan Rabiul Awal itu tidak pernah cukup, karena kehidupan beliau, teladan beliau yang sangat luar biasa, yang bisa kita potret dari berbagai sisi. Makanya kalau panjenengan pirsani, kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran itu, surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini terjemahannya. Sungguh benar-benar terdapat suri tauladan bagi kalian
yang itu ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat ayat ini pengantar untuk kita masuk ke tema kita. Kalau kita lihat di ayat ini, para rawuh, ayat ini kan bicara laqad kana lakum, kepada panjenengan semua, kepada kalian. Tetapi kemudian ditaksis itu apa? Dispesifikasi lagi siapa yang dimaksud kalian, karena ternyata tidak semua orang Islam itu mau mengambil teladan. Padahal Allah sudah siapkan itu. Makanya lanjutannya ditaksis liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Jadi orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang mereka mau apa? Yang yarjullaha, punya harapan yang kuat terhadap Allah. Ini oleh para ulama kemudian ditafsirkan, mengharap dari Allah itu apa? Ya mengharap rahmatnya, yang mengharap maghfirahnya, yang mengharap ridhonya. Jadi kalau orang mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah, maka tidak ada lain berusaha meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Wal yaumal akhir. Wal yaumal akhir apa? Berharap hari akhir itu maksudnya apa? Yaitu balasan Allah di hari akhir. Kan Rasulullah, jadi Allah sudah menjanjikan melalui Rasulullah dan juga di dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu kan barang siapa yang melakukan amal soleh, kan begitu. Man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Terus ada perintah banyak sekali, ya ayyuhalladzina amanu. Lalu ada perintah ketika diperintahkan amanu itu gandengannya mesti wa amilus sholihah. Nah, ini kalau kita melakukan amal-amal ini berarti kita punya harapan di akhirat ini kita akan mendapatkan rahmat. Kan begitu. Wa dzakarallaha katsira. Ayat ini ditutup dengan ungkapan wa dzakarallaha katsira, itu indikatornya. Niki indikatornya. Indikatornya orang yang punya harapan yang kuat kepada Allah dan balasan kebaikan di hari akhir. Itu indikatornya orang ini banyak mengingat Allah. Makanya mencintai Allah itu implementasinya, buktinya adalah mencintai Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kan begitu dalam surah Ali Imran. Jadi ini pengantar kita untuk masuk ke tema kita pada malam hari ini. Para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, jamaah semuanya. Jadi tema kita hari ini adalah rahasia cinta keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya ingin berangkat dari hadis atau dari riwayat, dari apa yang diceritakan. Jadi ini riwayat yang diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan begini. Ini ada di dalam kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Jadi ini An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala. Ya. Jadi Anas bin Malik itu menceritakan, beliau ini mengatakan bahwa laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Anas bin Malik ini melayani Rasulullah. Jadi khidmah kepada Rasulullah itu selama 10 tahun. Sejak usianya 10 tahun. Jadi sahabat Anas bin Malik itu usia 10 tahun oleh ibundanya itu dihadiahkan kepada Rasulullah agar anak ini khidmah kepada Rasulullah. Terus pokoknya melayani Rasulullah. Nah, selama 10 tahun ini pengakuan dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik apa? Fama qala li qattu uffin wala li syai'in fa'altuhu, kan begitu. Lima fa'alta artinya apa? Ternyata Anas bin Malik nih 10 tahun ikut Rasulullah tidak pernah sekalipun Rasulullah itu bentak beliau, bentak Anas bin Malik. Mengatakan itu tidak pernah. Menunjukkan kekecewaan tidak pernah. Itu kepada Anas bin Malik. Apalagi kepada keluarga beliau.
Makanya tidak heran kalau Sayyidah Aisyah, istri beliau, salah satu istri Hadratul Rasul itu ditanya, wahai Sayyidah Aisyah, akhlak Rasulullah itu bagaimana? Jawabannya kan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Kita ini coba kita pikirkan, kita angan-angan. Itu yang memberikan statement itu istri Rasulullah. Pasangan, baik suami atau istri, itu bisa dikatakan orang yang paling tahu kekurangan dan kelemahan kita. Kita di rumah itu seperti apa? Karena itu tidak bisa ditutupi, karena kita 24 jam, kan kita ini di rumah. Kalau di luar macak-macak itu ya pura-pura begini, itu orang tidak tahu kalau di rumah seperti apa. Ini yang mengaku itu istri beliau. Kan sekarang itu banyak, mohon maaf, ada orang-orang itu yang kalau di luar itu dihormati, dijunjung, wah, disegani. Ternyata begitu pulang ke rumah, kata pasangannya begini, alah mas, yang sampean sampaikan di luar kok tidak sama dengan yang di rumah. Karena istrinya tahu kelemahannya. Tapi kalau di rumah itu baik, itu biasanya di luar itu baik. Tapi kalau di luar itu baik, di rumah belum tentu. Itu catatannya. Lah Rasulullah SAW itu memulai dari peranata terkecil dalam peranata sosial, yaitu di keluarga. Itu beliau betul-betul memberi teladan yang luar biasa, sampai istri beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Nah sekarang apa kira-kira teladan beliau di dalam keluarga ini? Termasuk bagaimana cinta beliau kepada keluarga beliau. Dalam salah satu sabda Rasulullah SAW, beliau itu pernah mengungkapkan dengan ungkapan yang sangat-sangat singkat. Tetapi kalau ini kita jabarkan, wah dalam sekali nih orang-orang. Apa kata Rasulullah itu? Baiti jannati, rumahku surga. Apa maksudnya? Ya apa rumahku surgaku ya? Itu ternyata ada pesan secara tersirat atau pesan secara implisit bahwa kita ini di keluarga kita, di rumah kita, itu mestinya rumah itu betul-betul bisa menciptakan aura atau suasana-suasana surga. Sekarang saya sebelum ke sana, saya ingin untuk mencoba, kita ingin untuk mencoba melihat rumah itu seperti apa sih, yang seharusnya rumah itu yang disebut baiti jannah. Kita akan mencoba untuk melihat firman Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Di ayat 41 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil 'ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul 'ankabut law kanu ya'lamun. Apa terjemahannya? Perumpamaan orang-orang yang menjadikan para pelindung selain Allah itu diumpamakan oleh Al-Quran adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Rumahnya laba-laba itu sarangnya itu yang terbuat dari seperti benang-benang itu, kan gitu. Terus yang menarik, lanjutannya ayat ini, di dalam ayat ini lanjutannya adalah wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Padahal sesungguhnya serapuh-rapuhnya rumah itu adalah rumah laba-laba. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Sekarang kita lihat. Pertama, ayat ini pernah
dikritisi oleh orang-orang di luar Islam yang mencari kekurangan dan kelemahan Islam. Di mana yang diserang? Di ayat, di lafaz ittakhadzat baita. Apa masalahnya? Kata mereka masalahnya, al-ankabut itu kan artinya laba-laba. Lah al-ankabut itu kalau dalam bahasa Arab itu kan kata atau jenis kata itu ada berjenis mudzakkar, ada muannats. Beda dengan bahasa kita. Kalau bahasa Indonesia tidak mengenal jenis kelamin, tapi dalam bahasa Arab kata itu ada jenis kelamin mudzakkar, ada muannats. Lah al-ankabut itu mestinya secara zahir kata taknya itu bukan tak yang menunjukkan muannats. Tapi di sini petunjuknya ittakhadzat. Itu dalam kajian ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu mestinya ittakhadzat, karena al-ankabut itu tidak dihukumi muannats. Tapi Al-Qur'an menggunakan ittakhadzat baita. Jadi al-ankabut itu membuat rumah. Akhirnya diprotes. Ini gimana ini? Berarti jangan-jangan Qur'annya ada yang salah. Menurut mereka. Akhirnya para ilmuwan-ilmuwan muslim ini kemudian mentadabburi ayat ini, sampailah ketemu ada seorang ilmuwan muslim yang ahli di bidang laba-laba. Ternyata hasil penelitian menunjukkan laba-laba itu yang bisa membuat sarang atau membuat rumah itu hanya laba-laba berjenis kelamin betina. Jadi Al-Quran itu sudah redaksinya sangat teliti, karena ini bukan kalamnya manusia. Akhirnya semuanya diam, semuanya oh iya, berarti secara ilmiah ini tepat. Padahal ketika Al-Quran diturunkan 14 atau 15 abad yang lalu, itu belum terbuka terkait dengan sains bahwa laba-laba perempuan saja yang bisa membuat sarang. Akhirnya ada sebagian yang kemudian menyatakan masuk Islam. Nah, lalu kemudian yang menarik juga adalah ketika Allah mengatakan wa inna auhanal buyut labaitul ankabut, sesungguhnya rumah yang paling rapuh itu rumah laba-laba. Rumah itu kan tempat tinggal. Tempat tinggal itu bentuknya bisa bermacam-macam, tergantung jenis makhluk hidupnya. Kalau kita manusia, maka rumah, ya rumah macam-macam juga. Mau dibangun seperti apa, itu kan tergantung orang. Kalau makhluk yang lain, umpama bekecot atau keong, maka rumahnya itu yang dibawa kemana-mana itu. Itu rumah, tempat berlindung. Nah, laba-laba itu rumahnya di situ. Ternyata sarangnya laba-laba itu termasuk kuat ketika dipakai untuk menjadikan perangkap bagi mangsanya. Itu kalau mangsa, lala, nyamuk sudah kena itu tidak bisa lepas. Kuat sekali. Tapi kenapa Al-Quran mengatakan wa inna auhanal buyut? Maka tinjauannya begini. Al-Quran tidak menyebut benang laba-laba itu, tapi menyebut rumah. Karena kalau benangnya dia kuat, tapi fungsi benang yang dijadikan sarang, kalau itu menjadi rumah, rumah itu dianggap rapuh. Kenapa? Ternyata laba-laba itu dalam kehidupannya, katanya ini, kata pakar laba-laba, karena jenisnya laba-laba itu banyak. Laba-laba itu kalau sang betina itu habis bertelur, kemudian punya anak banyak itu jantannya itu akan ditikam oleh dia, bahkan dibunuh. Lalu anak-anaknya yang banyak itu dia akan berebut untuk bagaimana bisa eksis untuk hidup dengan cara memusnahkan yang lain. Jadi bersaing dengan cara menggeser yang lain. Sehingga pesannya begini, rumah kalau tidak ingin seperti rumah laba-laba yang rapuh, berarti jangan sampai di dalam rumah itu ada saling sikut menyikut.
Yang muncul harus apa? Inilah yang kata Rasulullah, baiti jannati tadi. Kan nggak? Bagaimana sih suasana rumah itu yang baik? Loh, kalau kita lihat aja suasana surga itu seperti apa. Umpama kita lihat firman Allah di dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Penduduk surga itu Allah cabut dari hatinya itu rasa dendam, rasa iri, rasa dengki itu tidak ada. Maka ketika seseorang ingin menerapkan baiti jannati, maka ini harus dimunculkan. Apalagi yang lain. Penduduk surga itu la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Orang yang di surga itu, penduduk surga itu tidak pernah mendengar di dalam surga itu lagwan wala kidzaba. Kata-kata dusta itu tidak ada. Kan permasalahan-permasalahan itu seringkali muncul dimulai dari dusta. Makanya Rasulullah itu pesannya, dan itu sudah beliau praktekkan. Beliau kan pernah dawuh begini, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya, termasuk istrinya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik memperlakukan keluargaku dan istri-istri. Jadi memang harus dimulai dari kepala keluarga. Jadi makanya kalau kita lihat di ayat yang lain, namanya nih, Nabi Adam alaihi salam itu ketika berada di surga, itu perintah Allah apa? Ya Adam uskun. Uskun itu apa? Uskun itu diamlah atau tinggallah dengan tenang. Nanti ini berderivasi, ya, sakinah barang itu. Jadi ini harus dimulai dari kepala keluarga. Uskun anta wa zaujukal jannah. Makanya ini tadi kalau kita kembali pada apa yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, jangankan ngomong atau menyampaikan qattu. Jadi jangankan menyampaikan ufin, ufin saja tidak pernah, apalagi naudzubillah sampai terjadi KDRT. Ini tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita ingin meneladani hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang pertama ini adalah penguatan di peranata yang terkecil di dalam peranata sosial, yaitu keluarga. Dan Rasulullah itu ini banyak sekali dipaparkan bagaimana beliau itu walaupun sebagai Rasulullah, pemimpin umat, sahabat-sahabat semuanya ikut Rasulullah. Tapi beliau tidak pernah kemudian di rumah itu kemudian tidak ngapa-ngapain tapi hanya nyuruh-nyuruh, enggak. Tapi beliau kerjakan, beliau praktekkan. Ya, ini sesungguhnya rahasia cinta dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi hadis yang lain. Rasulullah pernah dawuh begini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim khuluqan. Yang artinya adalah orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah mereka yang terbaik akhlaknya. Lanjutannya, wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim khuluqan. Dan orang-orang terbaik di antara kalian itu adalah yang terbaik dalam memperlakukan para istrinya, ya, akhlaknya itu diperlakukan. Berarti ini sebelum keluar maka di dalam ini betul-betul diperbagus. Karena jangan sampai seperti tadi itu, di luar kelihatannya oke, tapi ternyata di dalamnya kropos. Itulah yang menjadikan kemudian keluarga itu terasa kering. Maka ini peran bapak laki-laki, peran ayah. Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau sudah mencontohkan dengan luar biasa. Ada riwayat yang lain,
Bagaimana Rasulullah itu juga dekat dengan keluarganya. Bahkan ketika Rasulullah itu ketika sholat ngimami para sahabat, tiba-tiba suatu saat sujudnya itu lama, tidak kayak biasanya. Setelah sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, dengan tadi kok sholatnya sujudnya yang sujud keberapa itu kok lebih lama dibanding biasanya, ada apa? Ternyata jawaban beliau apa? Iya, saya tadi ketika sujud, Hasan Husain, cucu saya itu sedang bermain di pundak saya, sehingga saya biarkan dulu, saya tidak segera bangun dari sujud. Coba bayangkan betapa Rasulullah itu cinta terhadap keluarga beliau itu luar biasa. Karena keluarga inilah yang nanti akan mensupport kita termasuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak menumbuhkan cinta kepada keluarga kita, naudzubillah, jangan sampai nanti orang-orang yang menjadi tanggungan kita kelak nanti di akhirat menuntut kita terutama sebagai kepala rumah tangga. Ini berat. Makanya sekarang tuh banyak orang yang, dan saya yakin tidak ada seorang pun yang tidak ingin punya anak yang soleh itu. Tidak ada yang ingin tidak soleh itu, tidak ada. Mesti semuanya ingin anak yang soleh. Cuman ya itu tadi, menurut saya kadang-kadang itu anaknya berusaha disolehkan, tapi orang tuanya kurang ada ikhtiar untuk bagaimana mensolehkan diri sendiri. Bagaimana menjadi orang tua yang betul-betul kepada keluarga itu punya perhatian yang luar biasa. Sudah banyak cerita-cerita yang orang yang mengabaikan keluarganya, yang lalu kemudian di masa tuanya tinggal penyesalan. Karena ketika masa mudanya dulu dia mengejar sesuatu yang ternyata yang dikejar itu, mohon maaf, tidak memberi dampak positif ketika di masa tuanya. Itu baru di dunia. Nah apalagi nanti ketika naudzubillah ketika kelak di akhirat. Maka contoh-contoh dari hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam inilah yang patut kita teladani. Maka kita angan-angan di setiap bulan Maulid, bahkan selepas bulan Maulid, apa sih yang sudah saya lakukan dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dari keluarga kita dulu, sebelum kita ke yang lain-lain. Kan panjenengan pirsani, permasalahan masalah-masalah sosial itu biasanya karena ada masalah di dalam keluarga. Mungkin anak tidak mendapatkan perhatian yang baik, mungkin tidak mendapatkan teladan yang bisa dijadikan pegangan, sehingga dia ketemu di luar. Apalagi tantangan sekarang jauh lebih berat dibanding tantangan ketika bapak-bapak, ibu-ibu dulu di usia anak-anak kita dan cucu-cucu kita sekarang. Sehingga ini harus kita kuatkan kembali komitmen kita terhadap keluarga. Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, umpama di surah Ar-Ra'd, ya, di Ar-Ra'd itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nah ini dimulai dari ayat afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Terus alladzina yufuna bi'ahdillah dan seterusnya sampai pada wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbaddar. Itu ayat 22. Ya. Jadi di ayat 22 itu Allah menyatakan dalam firman-Nya bahwa ulul albab itu termasuk ciri-cirinya itu adalah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbaddar. Lalu nanti balasannya uqbaddar itu, ya, tempat kesudahan yang baik itu adalah jannatu adnin, surga adn, ya, yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang surga adn itu yang nanti masuk ke dalam surga itu bersama orang-orang solih. Siapa saja? Min abaihim,
dari bapak-bapak mereka, artinya moyang kita ke atas itu ngumpul, nanti ada reuni di surga, ya. Wa azwajihim, pasangan-pasangan, suami istri, ya. Wa dzurriyyatihim, termasuk dzurriyyah kita, garis keturunan ke bawah. Coba bayangkan kalau kemudian reuni kita, karena di dunia ini kita betul-betul memperhatikan keluarga kita, maka nanti insya Allah di surga kita akan kumpul. Di surat At-Tahrim jelas dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu lewat dari mana? Dimulai dari teladan-teladan yang baik di dalam keluarga, lalu kita mengajak dan memberi contoh kepada keluarga kita. Maka insya Allah dengan begitu berarti kita ini ada usaha untuk meneladani hadratul Rasul, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang tadi disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21, liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya kita ini sudah tahu banyak sekali teladan dari hadratul Rasul. Hanya memang ini tidak bisa langsung semua, tapi ada proses, ada progres. Apa yang bisa kita lakukan dulu? Kalau di rumah umpama sering, mohon maaf, kita ngomong kasar, maka mulailah kita sedikit demi sedikit. Karena tuntunan komunikasi dalam Al-Quran itu juga luas sekali kalau kita lihat. Bahkan kalau kita mau mengambil pelajaran gitu, Nabi Musa dengan Nabi Harun itu padahal diperintah untuk menyampaikan kepada Fir'aun. Fir'aun itu yang disebut oleh Al-Quran innahu tagha, itu saja faqula lahu qawlan layyina. Masa kita kemudian kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kemudian dengan kata-kata yang kasar? Rasulullah tidak pernah mencontohkan seperti itu. Terus ada ayat lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Ini kalau kita ugemi, kalau kita laksanakan, maka insya Allah disitulah seseorang akan bisa menjaga yang Allah firmankan, yang itu sering dikutip ketika seorang suami mengambil perjanjian di hadapan Allah dengan berjanji wa ashiruhunna bil ma'ruf, sesuai perintah Allah memperlakukan para istri itu dengan perlakuan yang baik, lalu janji itu diikat di hadapan Allah. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Napa ayat yang dibacakan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu bisa lestari kalau kita mau meniru apa yang dilakukan hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada yang lebih dari itu. Apa itu? Amanah. Karena kalau di dalam keluarga kita sudah tidak bisa memegang amanah, itulah yang berat. Padahal amanah itu betul-betul janji itu diikatkan di hadapan Allah, sebagaimana firman Allah, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Maka mudah-mudahan dengan momentum di akhir Maulid ini, di akhir bulan Maulid ini, kita betul-betul bisa menginternalisasikan nilai-nilai, termasuk bagaimana sesungguhnya cinta hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarga beliau, yang itu tentunya dilandasi cinta kepada Allah, dan ini karena mengantar kepada keridhaan Allah dalam rangka mendulut rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkan dan ada progres dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika malaikat Israel menjemput kita, justru kita termasuk orang yang paling rugi. Ini jangan sampai. Maka ketika ditanya kapan mulainya, maka jangan ditunda. Apapun perbuatan baik yang itu dalam rangka meneladani hadratul Rasul dalam segala sisi, termasuk dari keluarga kita sendiri, maka harus segera kita
sebelum kita menyesal dan sebelum kita ajal menjemput kita masing-masing. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa dipertemukan oleh Allah di waktu yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf, ini karena kurang 2 menit nih. Ini 33, ini masih 31, 35 nih. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.